Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 IPSC yang sudah hadir di pembelajaran hari ini ya. Di di online ini ya. Di Google Classroom. Selanjutnya dilanjutkan di sini ya, di Google Meet ini. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran anak-anak, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, sebelumnya saya akan melihat catatan yang sudah hadir ya. Tadi saya melihat itu ada 20 anak yang hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Kalau ada yang sakit ya izin sakit. Yang tidak hadir saya alpa. Ya, itu tidak ada keterangannya. Oke. Kemudian kemarin udah belajar bab-bab yang saya sampaikan. Dan tadi udah saya share ya PPT-nya di Google Classroom ya, serta linknya ke Google Meet ini ya. Oke, sekarang ganti judul ya. Judulnya itu kondisi alam di dunia. Siapa yang tahu tentang kondisi alam di dunia? Ya. Aan, udah tahu belum? Kok belum tahu sih? Gimana? Gak pernah belajar ya anak ini ya. Oke, saya jelaskan ya. Kondisi alam di dunia ya. Persebaran negara-negara di muka bumi itu meliputi benua Asia. Ada 50 negara. Benua Eropa itu ada 50 negara. Benua Amerika itu ada 35 negara. Benua Afrika ada 53 negara. Benua Australia itu ada satu negara. Satu benua, satu negara. Karena permukaannya itu luas. Ya, luas, besar ya. Dan berapa negara di daerah Oseania. Masing-masing negara itu memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan keadaan alam maupun keadaan penduduk ya. Keadaan alam meliputi lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna. Ya, itu anak-anak semuanya. Selanjutnya negara Jepang ya. Lokasi di mana letak negara Jepang? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ini. Ya, karena belum diterangkan nggak tahu makanya. Oke. Letak Jepang berada di barat laut Samudra Pasifik, anak-anak. Meliputi 1. Letak astronomi Jepang pada 30 derajat LU sampai dengan 43 derajat 47 derajat bintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. 2. Letak geografi Jepang batasannya batas utara laut Okhotsk, batas timur Samudra Pasifik, batas selat Laut Cina timur bagian timur, Laut Filipina, batas barat Korun atau Korea Utara ya singkat biar enak. Selanjutnya Korea Selatan dan Rusia. Kepulauan Jepang memanjang dan arah utara ke selatan terdiri dari 4 pulau yang besar ya, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shokku, dan Pulau Kyushu. Secara iklim, letak lintang wilayah Jepang memiliki iklim dengan 4 musim, yaitu musim semi yang pertama, yang kedua musim gugur, yang ketiga musim panas, yang terakhir musim dingin, yang keempat itu.
Musim semi dimulai sekitar bulan Maret, ditandai dengan munculnya kuncup bunga belum berakhir. Kemudian muncul kuncup bunga sakura ya, yang gugur itu ya, sesuai dengan drama-drama itu ya di Jepang itu, kayak film-film gitu ya. Oke. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni ya. Suhu pada musim panas biasanya mencapai 35 derajat Celcius ya. Dengan kelembapan 90 derajat, bukan 90% ya. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang nyaring. Kalau di kita itu di Indonesia itu garengpung ya di Indonesia. Kalau di sana nggak tahu ya. Oke. Musim gugur Jepang berawal sekitar bulan September yang ditandai dengan daun-daun tampak berwarna merah, oranye, kuning, dan mulai menggugurkan daun di pohon-pohon. Sedangkan musim dingin berawal sekitar bulan Desember ya. Suhunya mencapai kurang 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di wilayah Jepang di daerah itu loh, Hokkaido. Nah, bentuk muka bumi Jepang itu memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30%, dan luasnya wilayahnya sebesar 70 sampai 80%. Wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak sepanjang pantai memanjang. Ya. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto atau wilayah itu loh, di kota Tokyo ya. Kinai, Plan, Osaka sampai Kyoto ya. Nobi atau Nagoya, Echo atau Honshu yaitu Sendai atau Honshu timur laut, di bagian timur laut itu. Selain itu ada pula dataran relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Udah paham anak-anak semuanya? Ya oke, alhamdulillah paham dengan penyampaian saya. Oke, selanjutnya. Secara geologi ya, Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api atau gunung yang berapi. Setidaknya terdapat 192 gunung api yang terbesar di negara ini ya, Jepang maksudnya, Jepang. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Ketinggiannya 3.776 mil ya, atau mil. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini ditutup lapisan vulkanik atau debu vulkanik ya, dari letusan itu. Jepang juga dikenal dengan mengalami gempa tektonik ya, gempa pergeseran lempeng bumi itu ya. Karena pertemuan tumpukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Pasifik. Hasil tambang dari dalam negeri itu salah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sumber daya mineral yang mencakup terpenuhi adalah belerang. Oke, selanjutnya flora dan fauna yang ada di negara Jepang ya. Oke. Wilayah Jepang 67% berupa hutan, diantara adalah pohon
bambu, maple, beech, dan poplar. Jenis hewan yang masih ditemukan yaitu babi, orangutan, monyet, serigala, dan rusa. Itu yang masih diketahui. Aslinya banyak aslinya itu. Namun jumlahnya terus berkurang. Karena apa? Diburu manusia yang tidak aturan. Manusia tidak manut dengan pemerintah ya, kriminal. Ya, oke, selanjutnya kondisi penduduk Jepang ya. Penduduk Jepang itu jumlahnya sebesar 12.126,9 juta jiwa ya. Itu. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah ya. Ya karena di sana kan pemerintah menghimbauan bahwanya harus mempunyai anak 2 ya. Kalau di negara kita ya piro? Terkadang itu ada 3, 4, 5 itu. Karena di sini bahwa anggapannya banyak anak banyak rezeki gitu di negara kita itu ya. Oke. Sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk Jepang kurang 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik karena sering olahraga. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian. Di Indonesia itu di sawah, ladang, perkebunan. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di industri ya, contohnya di pabrik-pabrik itu ya. Penduduk Jepang terdiri atas berapa etnik ya, tetapi yang dominan, maksudnya yang banyak ya, adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Kalau Korea itu dari Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lain-lainnya itu ada 0,6%. Agama yang dianut di Jepang itu agamanya Shinto. Ya, Shinto itu ada berapa jumlahnya itu ada 83,9% ya. Untuk Buddha itu ada 71,4%. Kristen itu ada 2% ya. Dan lainnya itu 7,8%. Itu udah mencakup 7,8% itu bisa mencakup Islam, agama Islam ya, agama kita. Presentasi totalnya mencapai lebih dari 100%. Karena penduduk Jepang itu yang menurut agama Shinto dan juga Buddha. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun dilihat dari WPDS tahun 2015 itu sifat positif orang Jepang yang patut diteladani, harus dicontoh ya dari contoh dari negara lain itu yang patut diteladani ya. Yaitu kerja kerasnya, malu, hidup hemat, nggak boros ya, loyal. Di Jawa itu wah lah, inovasi, pantang menyerah, semangat ya, semangat. Budaya baca ya, di sana orangnya membaca itu sergap, tua muda anak-anak itu senengannya membaca ya. Kerjasama
interaksi sosialnya bagus sana Jepang. Ya, mandiri di sana. Mandiri, bukan mandi sendiri ya. Dan menjaga tradisi adat istiadat yang sangat erat di sana. Oke. Selanjutnya negara Amerika Serikat. Letak lokasinya itu secara astronomi ya pada 24 derajat LU sampai dengan 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 sampai 66 derajat 51 bujur barat. Dual, secara letak geografi Amerika Serikat itu batasan utara Kanada, sedangkan batasan timur Meksiko, Teluk dan Meksiko, batasan selatan Kuba, dan batasan barat yang ada di Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari dataran utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Itu. Ada yang perlu tanyakan? Ini? Oke, udah paham. Lanjutnya sekarang secara iklim ya di negara Amerika ya. Berdasarkan letak lintang Amerika Serikat beriklim subtropis sedang dingin atau kutub Alaska. Adapun pengaruh keadaan fisik memiliki iklim kontinental. Iklim Mediteran secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin seperti di Jepang tadi. Suhu udaranya pada musim dingin biasanya mencapai kurang 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udaranya lebih rendah karena letak dekat dengan kutub, lebih dingin. Suhu di wilayah ini mencapai kurang dari 21 derajat Celcius sampai kurang 30 derajat Celcius pada musim dingin itu. Di pantai barat curah hujannya mencapai 2500 mm atau tahun. Namun di daerah gurun dan dataran rendah kedalaman curah hujan lebih rendah dari yang lain. Ada yang paham? Yang belum paham ditanyakan bisa. Nah saya jawab. Oke, udah paham semua ya. Oke. Selanjutnya bentuk muka bumi Amerika Serikat itu atas 2 rangkaian pegunungan besar, Gunung Rocky atau Rocky Mountain dalam Inggrisnya. Di bagian barat pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Grand Plains Lakes, tempat mengalir sungai Mississippi. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut sesuai dengan sungai besarnya adalah Mississippi 3734 dan terpanjang kedua di Amerika dengan sungai Missouri yang kepanjangan 3768 di bagian utara. Terdapat sejumlah danau besar yang terkenal ya, yang bernama
Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, dan Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Oke, udah paham belum? Kalau belum paham, tanyakan, bisa. Ya, udah paham semuanya. Alhamdulillah ya, udah paham. Selanjutnya, secara geologi, Amerika itu negara yang kaya akan sumber daya alam. SDA-nya sangat kaya, ya. Antara lain batu bara. Ya, batu bara ya. Batu bara. Jadi di Indonesia sangat kaya dibandingkan di Amerika ya, tapi di Indonesia tidak bisa mengolah ya. Untuk kalian ini ya, semoga kedepannya sukses bisa mengolah sumber dayanya sendiri. Oke, pin. Tentunya minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan beberapa bahan tambang yang lainnya seperti uranium, bauxit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan yang ada di hutan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Ya, subur, bisa ditanami apa saja. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, ya, dan dijadikan daerah peternakan dan gandum. Tuh. Dilihat dari flora dan fauna-nya di negara Amerika, di bagian utara ya, atau di daerah pegunungan banyak tumbuh pohon pinus. Di bagian ini tengah Amerika Serikat, Grand Plains, terdapat padang rumput atau prairie atau stepa yang sangat luas dari batasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut batasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai dengan hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oaks. Pohon konifer yang tinggi dan besar banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Oke. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison. Banyak bison ya. Di Indonesia nggak ada. Antelop dan beruang. Karena di sana tidak tutup ya. Beruang di kawasan Menzet. Domba di sini ada ya, terus domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan Daya. Selanjutnya opossum, aligator, buaya, krokodil di kawasan selatan, dan kerbau, beruang kutub, dan anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Itu di laut ya, bukan di darat ya. Paus besar itu, besarnya sak perahu itu besarnya, bisa memakan kalian semua itu yang nakal-nakal. Ada yang paham? Belum? Oh, udah ya. Oke, lanjut. Keadaan penduduknya, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ya, ketiga di dunia ya, setelah Cina ya dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian ya, suku Indiannya yang terdapat di rokok Apache itu loh ya, Indian. Yang menurut beberapa ahli sejarah
berasal dari Eurasia yang berimigran antara 65.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Udah jauh ya. Migrasi tersebut terakhir terjadi itu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduknya Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkiraan berkisaran 2 sampai dengan 8 juta jiwa. Itu. Sedangkan pada tahun 1890 diberikan jumlah tinggalnya itu sisanya itu ada 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin tersingkirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian juga terdapat ada Eskimo di Alaska yang jumlah relatif kecil, minim sekali ya, kecil, sedikit. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari negara Inggris dan Islandia ya. Mungkin kawin ya antara negara-negara Amerika mungkin. Dan orang-orang kulit hitam atau disebut dengan negro ya, negro yang hitam-hitam loh. Yang berasal dari negara Afrika ya. Aslinya dari Afrika. Migrasi ke Amerika dan di sana terjadi perkawinan itu. Dan itu ada pula orang-orang Asia seperti ya contohnya ya Cina, India, Jepang dan Vietnam. Dan di Indonesia ada ya itu ya di daerah mana itu? Ya almarhum Pak Didi Kempot itu pernah ke sana ya lupa saya daerah. Tapi bahasanya di sana bahasa ya di Suriname ya, di Suriname. Oke, saya lupa di Suriname. Tuh. Serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam atau SDA. Ini saya jelaskan, yang belum paham ditanyakan ya. Oke. Ya, ini pelajaran hari ini temanya yaitu kondisi alam di dunia dan negara-negara yang ada di dunia. Contohnya saya ambil contoh di Jepang dan Amerika. Di Indonesia kalian semua itu udah tahu, nggak perlu dijelaskan. Saya hanya menambahkan dikit lah, itu kan udah tahu. Di buku ya ada, tinggal kamu bagaimana mengaplikasikan itu tersebut gitu ya. Oke. Soal pertanyaan saya udah share ke grup GC Classroom. Terakhir pengumpulan ntar malam jam 12 malam ya. Itu pertanyaan uraikan, ada 5 soal atau 10 itu dijawab ya dengan benar. Gak boleh contekan satu sama lain atau copy paste nggak boleh pada temannya. Oke. Untuk mengawali, untuk menutupi ya pembelajaran ini. Ya, oke, makasih atas partisipasinya anak-anak semuanya yang udah hadir ya. Kan di grupnya sudah keluar ngopiak untuk lihat ke classroom, mengingatkan. Nah, dilanjutkan di Google Meet ini. Kamu belajar yang sungguh-sungguh ya. Ta'alamu fi jiddi, artinya yaitu ta'alamu yang sungguh-sungguh. Oke, belajar sungguh-sungguh. Ya orang tuamu itu bangga dengan kamu. Gak kagian tulan, kagian turu, nganggur. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk belajar ya. Kalian tuh masih usia belajar.
Kalau nggak belajar dari sekarang, ntar kemudian menyesal kemudian hari. Itu. Manajah fi ta'limina, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita, teman kita maupun lingkungan sekitar kita yang membutuhkan, dan barokahnya, ini barokahnya ya, barokahnya karena guru itu sudah mengikhlaskan ilmunya diberikan kepada kamu akan menjadikan barokah bermanfaat kedepannya dan kedepannya yang akan datang dalam kehidupanmu gitu. Oke, manajah fi ta'limina afa minkum, apabila ada kata dari Pak Guru ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa kembali ya besok pada hari Rabu. Oke.